Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Khaira Safarina. Dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan cara kerja VLAN. Router kiri yang sebelah kiri sini itu menghubungkan jaringan VLAN ke router utama yang ini. Nah, router yang kanan ini terhubung ke WAN. Switch membagi jaringan menjadi beberapa VLAN, yaitu VLAN server dan VLAN jaringan. Nah, pengguna dari klien atau pengguna jaringannya itu si PC atau VLAN ini. Sini ada VLAN manajemen yang IP-nya itu 192.168.88.254/24. Itu digunakan untuk mengelola perangkat atau router atau switch. Biasanya hanya admin yang bisa diakses. VLAN 100, VLAN server 100 ini terhubung dari port 2 sampai 5. Digunakan untuk server atau layanan penting, dipisahkan dengan jaringan VLAN jaringan ini agar lebih aman. Nah, yang VLAN jaringan ini itu terhubung di port 6 sampai 9. Digunakan oleh komputer dan pengguna biasa yang ini. Nah, koneksinya itu switch terhubung ke router melalui port terang yang port 1 nih. Di sini port 1 terang membawa VLAN server, VLAN jaringan, VLAN manajemen sekaligus, lalu memisahkan lalu lintas berdasarkan VLAN. Jadi pas waktu dia kesini itu dia dipisah gitu guys. Nah, jalurnya klien, server, dan jaringan mengirim data masuk ke switch sesuai VLAN masing-masing. Jadi nanti tuh ada jalur masing-masingnya. Nah, dikirim ke router yang sini itu lewat switch. Nah, dari sini ke sini. Nah, WLAN atau WiFi ini, contoh IP-nya ada di sini. Biar bisa akses internet langsung, dia terhubung ke si router ini. Dan dia harus ada gateway-nya ya guys. Jadi cara kerja VLAN-nya itu VLAN membagi dari satu switch ini menjadi beberapa jaringan virtual. Setiap VLAN tidak bisa saling komunikasi langsung. Jadi nanti itu di sini dia bakalan dipisahin. Nah, kenapa ini pakai slice 30? Biar hemat IP, biar subnetnya kecil. Ini jaringan WAN ke router yang kanan. Jalur keluarnya internet, dia keluar menuju sini. Dari sini ke router kedua, ke switch, dan dari VLAN ke switch lagi ke router dan balik. Jadi kayak ngebalik gitu guys. Perangkat yang digunakan itu routernya biasanya merek Vicrotic. Contohnya HAP Lite atau HEX atau HAP AC Quadrat. Fungsinya itu untuk routing, mendapat HCP, NAT atau internet, dan WLAN. Fungsi switch itu mereknya biasanya TP-Link atau Cisco. Jenisnya ada manage switch. Kabelnya biasanya pakai UTP Cat 5E atau Cat 6 yang LAN. Kliennya PC atau LAN atau laptop atau HP yang bisa terhubung ke
internet ke WLAN-nya. Layanan jaringannya ada internet gateway, router kanan sebagai pintu internet. Ini ke sini. Default route-nya itu ini. Jadi si gateway internetnya. DHCP servernya dari VLAN di router VLAN 100, 200 dan WLAN. Jadi IP-nya otomatis server. Jadi yang ini tuh otomatis server, yang ini IP otomatis dari klien, yang ini IP otomatis dari WiFi. Jadi yang jadi kayak ini yang routing statik nih. Jadi router yang kiri ke internet lewat router kanan ke sini. Route balik ke VLAN di router kiri. Jadi dari sini ke sini, nanti dia balik lagi dari sini tuh ke sini. Nah, itu yang statik. Yang dinamiknya, si router ini itu mengenali Nah, router ini itu mengenali network klien secara otomatis. Yang kita setting di router pertama itu kan ada RIP atau OSPF. Kalau skalanya besar, nah itu jadi routing dinamik kita. Jadi tinggal masukin aja. Keluar. Kenapa VLAN 100 server dan jaringan dan manajemen itu dipisahin? Biar aman dan rapi ya guys. Nah, jadi si PC switch ini tuh sesuai VLAN ya. Ke router kiri terang VLAN yang ini. Tujuannya kirim ke router kanan lewat IP yang ini. Yang ini. Nah, terus di router kanan ini melakukan NAT atau ubah IP lokal jadi IP1. Internet itu balik ke kanan, router kanan ke router kiri ke switch dan PC. Nah, kalau dari yang si klien ini tuh ke router kanan langsung, karena dia nyeting wifi-nya dari router yang kanan sini. Lanjut ke sini, karena dia kan butuh internetnya. Kalau mau ke sini, dia harus ngelewatin router ini dulu, jadi nanti dia masuk ke sini, terus balik lagi biar dapat internet. Kenapa dia bisa dapat internet? Karena ada routing. Router tahu jalur ke internet, jadi dia udah di routing, udah jadi kayak misal kata kita mah udah dikasih tahu jalannya, jadi dia udah tahu harus jalurnya kemana. NAT itu IP lokal yang diubah menjadi IP public. Gateway semua kalian diarahkan ke router ini. Terus VLAN itu memisahkan jaringan tapi tetap bisa routing. Biar bisa routing, DHCP klien otomatis dapat IP. Nah, segitu aja penjelasan singkat dari saya tentang cara kerja VLAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.